Melihatnya memang kepala biro sebagai moderator, jadi untuk pinanido tuaman moderator asal diperbolehkan hari jong-jong patorakon bantu terjaga dulu. Oke. Jadi dengan di grup Ahok mau untuk terus saya guru dia mau jong-jong nanti nanti. Oke, jadi orang hasil di rapot di kelompok sadar IMA didasarkan per judul IMA ceramah DKKD ya, tentang lansia pada tahun realisasi atau hal-hal yang dialami yang dijalani oleh lansia mistik maupun besok. Jadi visi HKBP ada, yaitu visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Tentu menurut visi lansia HKBP, tentu visi lansia harus ada. Bagaimana kalau kita pakai nanti visi HKBP itu lansia, gimana? Sedangkan dunia dulu sendiri belum bisa. Maka kita buatlah yaitu visi lansia. Jadi visi lansia yang kita buat di sini dari tim dari kelompok satu menyatakan bahwa pelayanan itu yang transformatif yaitu lansia yang sehat, mandiri dan produktif. Dengan landasannya yaitu adalah individu pakai jelas. Kerjakanlah keselamatanmu dengan tekad dan jangan gentar. Ada salah tanda. Oh iya, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Nah, bisa salah tafsir di sini. Kenanya jangan gentar kan bilang. Oke, tapi itulah maksudnya bahwa inilah menjadi dasar daripada visi dan misi. Nah, apa? Itu kalau ada visinya, ada kita misinya. Misinya apa? Pertama, mewujudkan lansia yang sehat, mandiri dan produktif yang didasarkan dari Filipi 12. Artinya masih ada potensi dalam diri lansia yang dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi orang lain. Artinya orang lain itu minimal itu keluarga sendiri. Itu misi pertama. Misi kedua yaitu membuat ikatan hubungan yang erat antar pahala dan tiki dengan lansia. Itu kita lihat dari hubungan dari beberapa perwakilan. Ada hal-hal yang tidak enak dengan, tapi supaya jangan enak, kita buatlah satu. Bagaimana cara kita untuk ke depan kita bereratlah. Seperti katakan, marilah kita jemput bola. Jadi marilah kita jumpai Pandita Resort dengan bagus. Waktu-waktu ya, apa yang kita jumpai Pandita Resort dengan bagus, itu kita jumpai hari itu juga. Karena dia masih lebih-lebih di situ lagi gitu. Belum dikenali banyak apa. Tapi kalau besok ini sebenarnya pengaruh seperti ini. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu perkumpulan dan pembinaan lansia yang efektif, yang menyejukkan. Efektif artinya komunikasi dengan baik. Kalau misalnya di dalam apa itu di dalam PA sebagainya itu nampak itu di situ ada pembinaan maupun khotbahnya maupun dalam PA-nya mengarahkan pembinaan yang menyejukkan, artinya jangan menyalahkan lansia atau dan sebaliknya. Sehingga menjadi lansia yang komunal, yang injili dan alkitabiah. Nah, itu artinya bahwa hubungan kita itu secara injil. Kalau lima berkamu, jauh sendiri. Kalau lima usul. Nah, jadi untuk dia masih harus luar biasa di dalam pengembangan lansia itu. Pak Tom menghubungkan antar lansia dalam komunitas untuk menjadi keluarga. Jadi lansia itu berhubungan satu dengan lain. Kalau misalnya lansia itu ada kurang enak dengan si A dengan si B, oleh perkumpulan itu akan menyatukan supaya jangan ada keperbulan-bulan. Nah, jadi ini kadang-kadang yang timbul artinya terbawa. Apakah ada soalnya dulu dari awal ada permasalahannya? Ini
akan dilupakan di dalam yaitu perkumpulan lansia itu. Yang kelima yaitu membangun komunikasi dengan lembaga pemerintah dan memohon bantuan pada yaitu pelayanan kesehatan dan olahraga. Tadi sudah kita dengar bahwa hubungan itu ada, yaitu termasuklah tadi yaitu ada yaitu lansia desa. Disarankan oleh tim tadi, lansia desa itu HKBP harus masuk, lalu segala macam gereja atau bahkan apa namanya agama lain di situ, ya kita harus masuk. Karena maksudnya kita itu merupakan garam. Supaya orang itu rupanya beginilah lansia di HKBP dalam karakternya, dalam karakternya. Kenapa? Karena itu merupakan jaminan bagaimana karakter kita itu di dalam perkumpulan sendiri. Tentu kita lihat sudah ada di bawah. Tentu apa program lansia HKBP ke depan? Yaitu pertama, yaitu merekomendasikan kepada Kepala Biro Tata Negara Aman Lansia untuk menerbitkan buku pedoman hubungan lansia yang telah ditetapkan oleh HKBP pada aturan HKBP 2002, yaitu pada pasal 5/28 seksi lansia halaman 80 untuk digunakan secara merata di seluruh HKBP. Artinya struktur lansia distrik itu sama seluruh HKBP. Struktur lansia resort itu sama. Kalau di sana namanya ketua rekrutmen resort, ya kedua lah, jangan ada di tempat lain namanya koordinator ada. Dan itu harus disamakan. Itulah yang kita minta kepada kepala biro agar menerbitkannya dengan waktu lebih singkat lagi, karena kalau boleh dalam tahun ini keluar dari Pak pedoman itu sehingga lansia itu di setiap daerah bisa merevisi lagi menyesuaikan terhadap apa yang dibuat oleh Bapak Biro. Kedua, mengusulkan kepada majelis sinode distrik, yaitu wadah persekutuan lansia dalam aturan peraturan HKBP. Oke, jadi artinya ini ada satu masukan kita kepada majelis sinode distrik. Ya. Sinode distrik yaitu persekutuan lansia dalam aturan peraturan HKBP. Kalau ada di dalam distrik sendiri, dalam majelis itu bahwa ada peraturan tentang dan pedoman mengenai lansia sendiri, maka adalah cara kita masuk nanti bagaimana kita menjadi duduk di sinode muda. Kira-kira begitulah tangga-tangganya itu nanti supaya kita mulai dari bawah. Yang ketiga, membangun konseling di distrik untuk bagi lansia. Ini sangat penting ini. Apalagi saya kira kalau Jawa Barat itu saya kira agak susah mencari sponsornya itu ya. Jadi bisa dibangun itu. Misalnya ya satu distrik satu ada. Kenapa? Kita orang tua itu yang lansia itu dua penyakitnya. Penyakitnya dia di fisik, dan kemudian yang susah apabila gue itu dari keras itu. Jadi untuk itu ada konseling dan itu kita memanfaatkan tenaga-tenaga dokter yang ada di lingkup HKBP. Yang keempat yaitu menetapkan kepengurusan persekutuan lansia atau PAN. Jadi ada beberapa usul supaya dibentuk suatu kepengurusan lansia atau PAN, yaitu kita ini semua itu. Kami ceritakan bahwa pada tahun 17 telah ditetapkan pengurus lansia atau PAN. Ketuanya saya sendiri dan sekretaris itu abang tambah itu. Abang tambah. Gimana lupa? Gaza ini. Semua di laut, gaza di mata tidak nampak begitu Pak. Jadi tambah dia sekretarisnya dan sebagainya. Ya. Jadi itu sudah ada dulu, tapi seluruh pertukaran kepemimpinan ya hilang lagi. Ada lagi, datang lagi COVID ini, jadi ya itulah PLH yang lama. Kemudian yang kelima, program yang kelima
yaitu mengusulkan adanya perwakilan lansia dari setiap distrik supaya diikutsertakan dalam sinode Godang HKBP. Itu permintaan kita, itulah dari kelompok kita diskusikan. Ya. Lanjut. Meningkatkan kepedulian terhadap lansia. Nah, jadi sebenarnya kepedulian ini sebenarnya internalnya HKBP maksudnya. Jadi tidak tunjuk mata di situ, tapi kepedulian itu ada di HKBP. Yang ketujuh, mendukung program-program yang telah dilakukan oleh Biro Amal Lansia, antara lain membuat sayembara video kreatif singkat. Itu telah dimulai dan saya kira itu diteruskan, dilanjutkan sejak tahun. Juga mengenai yaitu sayembara lagu hilang. Jadi sayembara lagu Mars HKBP ada itu. Kalau ada yang sih hilang itu. Ya. Kalau nanti sih nanti bisa lupa itu. Dan juga serta melakukan PHD, ya, PA dengan Zoom meeting. Ini mohon kita kawan-kawan ya, dari Biro Amal Lansia melakukan PHD-nya. Nah, tapi kalau bisa ini Pak Kepala Biro, dipisahkanlah, jangan digabung dengan amal, supaya diskusinya nanti kita di dalam Zoom meeting itu lebih enak. Nah, jadi ini sudah dimulai, sudah 3 kali atau 4 kali? 5 kali ya. 5 kali, sudah 5 kali. Jadi ini kita harus ikuti, dan itu dimulai jam 7. Jam 7 malam. Jadi kalau di Indonesia Timur sudah jam 8, jam 9 ya. Nah, jadi kemarin jam 7 dan jam 8 tengah. Oke. Itulah program-program. Tapi ada hambatan-hambatan itu yang mungkin tidak diprogramkan, tapi kita akan handle sendiri di distrik kita sendiri, yaitu kenapa masih banyak yang tidak mau masuk hubungan kategori lansia. Ini sebenarnya yang tidak masuk itu siapa? Masuklah kawan-kawan fisik 2 yang sudah visi. Itu banyak itu. Kemudian juga dari pendeta pun tidak mau masuk. Oke, ini jadi padahal sebenarnya apa? Ada di di lansia itu mungkin yang kurang kurang support atau asmes kepada itu kami guna ada semua. Bagaimana kita buat supaya perkumpulan lansia itu menarik para teman-teman kita? Kalau saya lihat tadi caranya Bandung itu sudah Jawa Barat itu kita sudah akan itu mendekati, dan kemudian juga di situ B, ya, kurang terbangun rohani nama mulu dan bangun pengabdian lansia. Sebenarnya nggak usah kita buat istilah itu, tapi itu tadi sebenarnya nggak ada keinginannya, tapi masih banyak hambatan-hambatan dari, yaitu mungkin dari segi finansial, lokasi, jarak, itu banyak lagi, jaraknya jauh, ya. Yang C yaitu kurang terbangunnya rohani sudah tadi, karena belum memahami Alkitab sehingga tidak tergerak untuk bergabung dengan lansia. Artinya bahasanya atau bahasa sederhananya kepeduliannya belum, ya. Oke. Terus itu kita sampai yaitu D yang keempat, kurang adanya penghargaan dalam diri lansia yang didapat dari lingkungan, juga gereja kurang diperhatikan. Ini mungkin nanti di sini agak banyak diperdebatkan nanti ya. Jadi artinya sebenarnya memang lansia itu dari sifatnya tadinya mulai dari anak-anak, sifat anak-anak itu mau dimanja, ya. Makin dewasa mandiri, makin tua, saya udah tua dia mau turun lagi, dia mau jadi manja lagi. Itulah.
Ya, opung apa buru opung punya pandai dan lebih tua ada pun. Kalau makin tua mau dimanja kan? Oke, nah, oke lanjut. Terus itu ke 5, tidak ada motivasi yang dapat dicontoh dari Pahalado, si tua dan pelayan full timer. Jadi artinya kurang termotivasi ya, karena tidak ada ya. Tolong ngerti nanti kalimat itu ya. Bukan begitu ya. Kurang kurangnya motivasi ya dari yang kita tidak ada itu nanti itu sudah absurd itu kata-kata tidak ada itu absurd ya. Baru yang pensiun. Kedua, jawaban kenapa pahala dosi tua atau pelayan utama pensiun tidak mau bergabung dengan pemenusia? 1, karena merasa sudah tidak ada kewajiban lagi dalam membangun kegiatan hiburia. Karena merasa katanya berarti kita tunggu. Bukan itu kan ya. Jadi B, karena merasa setelah masuk dan siap maka pemasukan sudah tidak ada lagi. Ini pun nanti kita ambil ini itu negatif itu kalau bisa langsung delete lah. Kalau saya serahkan delete tadi itu saya enggak. Memang ada itu. Memang pun bikin nanti kakek kejar-kejar. Tidak ada kewajiban tertulis dalam aturan peraturan perahada pensiun dan bergabung dalam kategori lansia. Mungkin ini salah satu nanti Pak di dalam aturan peraturan itu dimasuk. Nah, itu bisa sasarannya kepada aturan peraturan NT. Seksi 34 ya. Lansia sekarang bagaimana lansia berbagi pengalaman ini apa yang terjadi itu solusi dari setiap permasalahan psikologi dan penyakit yang dihadapi pada para lansia. Artinya lansia itu menghadapi penyakit psikologi itu yaitu termasuk dari dalam kekeluargaan. Jadi di situ yaitu membiasakan diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ibadah pagi, bernyanyi, berdoa, membaca firman Tuhan, dan mendengarkan khotbah secara online, lalu menghayati isi firman Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang dituntut. Kalau ini kita lakukan, tidak ada lagi kita memikir, aku tidak diperhatikan, aku tidak ini karena apa? Waktu dia mendengar firman Tuhan itu, jawabannya akan ada di situ. Makin sering mendengarkan firman Tuhan, makin bisa kita akan menjadi kita mempunyai solusi untuk mengatasi diri kita sendiri. Lanjutannya yaitu mengurangi dalam hal menuntut atau berusaha untuk tidak mengharapkan dapat diperlakukan sesuai dengan tuntutan. Artinya bahwa lansia itu harus bahasa-bahasanya itu sabar tuh. Lawannya baru itu sabar tuh kan? Ikut sabar tuh dan berdua. Kalau kita tidak sabar, kita sendiri yang menderita, naik tensi. Sabar adalah obat tensi. Nah ini kita ingatlah di judul ini bahwa sabar obat tensi. Sabar melihat suami, tensi turun. Tidak sabar, tensi naik. Demikian bapak-bapak kalau sabar melihat anak, tensi turun. Tidak sabar, tensi. Akibatnya apa? Nah, jadi kalau sudah sering kita stres itu terjadi kontakan tekanan darah, maka membukulah kolesterol yang sedikit. Walaupun dia 180 kolesterolnya, maka akan membukulah itu di dalam pembuluh darah dalam sehingga disebutlah arteriosklerosis. Jadi ada penyumbatan. Kalau penyumbatan di bawah itu di kakinya ada presi, hati-hati. Tapi sepak juga di sini. Paling susah kita sadar seorang apa mati melihat satu kali kata soalnya bagaimana kita mau mati harus ada begini itu kira-kira ada. Kalau kita pikirkan kita mau mati maka kita tunggu. Setuju? Amin.
Nah itu kan kita ikut syukur. Oke. Jadi ada sabar. Yang ketiga memperbanyak mengucap syukur atau setiap kehidupan kepada Tuhan. Nah, ini mengucapkan syukur itu merupakan suatu cara untuk membunuh tuntutan kita. Kenapa? Kita mengucapkan syukur. Mau lihat mati nakal. Bisa nggak? Bisa. Kalau bahasa Indonesia sudah buntu, tetap menyatakan pun. Ini betul. Jadi kita harus ada syukur. Tidak bisa. Biarlah ucapan syukur ini bisa Tesalonika 5 ayat 1. Iya, betul Pak. Jadi mengucap dalam segala hal. ilo na syukur lagi. Ngamati mau lihat mati nato. Aduh. Artinya di dalam sesuatu menafsir apa itu kita harus menafsir. Oke, jadi tahu tuh mau lihat tentang Tuhan di 30 be satan naik tengah. Mau lihat tentang Tuhan mengunduh behami orang baru berdua murnai. Gimana? Oke. Lanjut kita terus tidak membandingkan apa yang telah diperbuat dahulu kepada orang tuanya untuk diperbuat kembali oleh anaknya kepadanya. Artinya apa? Mulu somunita bayar tunatoras tak udah ikut tutup bayar anak pun kita. Mulu tak tutup berarti kita tidak memperbolehkan anak kita itu lebih banyak. Jadi ulang prinsip pribadi, saya mengupayakan supaya saya memberi kepada anak saya jangan memberi kepada saya. Kalau biasa saya menerima dari dia, satu ketika dia absen saya marah. Tapi kalau kita tolak, kita berikan. Jadi kalau ini yang dari betul, nong lima ada doi suhu di ima akan atau kayak, wah saya sokari kita ikut kata-kata. Untuk itu, ada baik kami di Medan satu pembicaraan, yaitu bagaimana pelaksanaan yaitu warisan pada orang dan sia ini sudah kami bikin Pak. Jadi kami bikin bagaimana warisan bagi pada dan sia itu menggunakan berbeda yang unik. Kapan kita berikan ini? Jadi itulah makanya jangan kita menuntut kepada anak, ya selalu kita terima. Oke, kemudian membuang ego masing-masing secara perlahan dengan cara aktif mengikuti kegiatan manusia. Jika kita berdiri sendiri satu tempat, kita menganggap ruang, tapi kalau kita makin banyak, kita bersama, maka kita makin rendah. Kenapa? Tidak nampak lagi kita menonjol. Untuk itu, maka banyak kita bergaul di dalam manusia supaya kita menjadi merendah. Dan kita bisa belajar daripada sesama. Bagaimana kita mempelajari sesama? Karakter dia ini bisa ditiru, ini tidak bisa, ini tidak bisa. Makanya kita selalu bergaul untuk memperbaiki diri kita. Makanya ada orang tua itu jangan hanya di rumah. Kalau di rumah itu istilah kata tobat, bilang-bilangi urur. Nah, jangan kita hanya bilang-bilangi urur. Kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, banyak-banyak itu gimana? Urur. Sopok. UR. Orang itu atau ururi. Kalau sopo apa itu kan? Kalang sini urur ya. Jadi artinya kalau rumah kampung dulu tidak ada apanya, tidak ada ceilingnya, tidak ada aspesnya. Jadi itu aja nih berpikir akhirnya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Tanya sih bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih pada suku kita dan yang segalanya ada di pikiran. Oke. Kemudian di sini jadi ego akan harus
kita hilangkan dengan keaktifan kita untuk bergaul dalam kita. Ya, yang selanjutnya berbanyak hal keluar rumah itu rekreasi agar dapat terbuka pikiran dan tidak mudah lupa. Boleh kembali seperti dulu. Jadi disering mak bolo kita asal tempat sehat kita bangun pamina sonal ada kodrat. Aku senang makan bulan karena aku ingat waktu kecil saya makan bulan. Jadi waktu kita makan waktu bulan itu kita teringat waktu kecil. Puji Tuhan masih sempat saya nikmati dunia ini. Puji Tuhan. Jadi kemudian dari mana tadi? Dan berlalu ya. Penelitian menyarankan untuk membiasakan untuk memberi kepada anak supaya tidak mengalami perbuatan kembali dari polisi angka sudah terpandang tadi. Yang ketiga, penelitian menyarankan untuk menggunakan dua tongkat supaya gerak tangan dan kaki dapat seimbang sehingga paru-paru dapat bekerja. Jadi ini saya coba wajah tongkat sini, tongkat. Jadi bergerak dengan kita. Nah, jadi itu orang dari yang paling aneh. Karena yang kita isi jantung, otot, dan paru-paru. Ada saya baca ya, di dalam juga. Kemudian yaitu jangan berlarut mengingat pikiran-pikiran lama yang kurang baik, misalnya jika sudah ditinggal oleh pasangan terlebih dahulu, jangan jadi berlarut dan kesedihan yang mendalam. Perbaiki sedikit bahasanya, toh. Jadi jangan berlarut-larut memikirkan kesedihan itu atau apa? Jangan larut dalam kesedihan, jangan larut dalam kesedihan. Apa maksudnya larut? Sempat dia larut susah diambil, masukkan garam dan air, ditarik juga bisa lagi. Itulah dalam artinya larut itu. Jadi tidak bisa lagi. Kalau kita sudah larut, tidak bisa lagi ya. Kemudian juga kita di situ yaitu jangan larut dalam kesedihan. Biar buat. Berlarut-larut sama aja lah. Ya. Dia akan berlarut dalam kesedihan. Sama saja. Berlarut-larut. Jadi ada orang yang larut kesedihan, dia akan sering berhadapan dengan dokter apa? Kalau sering orang berlarut dalam kesedihan, dia berhadapan dengan dokter. Dia akan sering berhadapan dengan dokter marah. Jadi kata asli itu akan terjadi dulu saya dokter saya baca, jangan berlarut di sana. Lanjut itu yaitu membuat gerakan-gerakan kecil yang bernyanyi atau bernyanyi dan berlalu bintang berbangun konsentrasi. Dalam kesedihan, misalnya jika sudah ditinggal oleh pasangan, jangan baju ada jangan jadilah Itulah kalau salah nulisnya seolah-olah pimpinan kompromi semua salah gitu. Oke. Jadi terangkat. Oke, lanjut yang bawah. Membuat gerakan-gerakan kecil atau bernyanyi yang dapat membangun jiwa apa? Itu rasanya. Jadi jiwa apa kita itu kesejukan itu kan. Jadi mari kita buku-buku lagu-lagu kita. Aduh bikin sendiri kita memilikinya lalu untuk menyanyikan lagu yang khusus dari gereja yang ada di masing-masing. Semua kan ada punya. Amin di hasanam. Amin. Kupilih Yesus ini deh hotos, oleh deh hotos sih. Jadi untuk mendorong
ikut mereka masalah mudah-mudahan masalah mati pemenang lagi itu guys. Alemus loh. Ya maksud dalam bahasa ini bahasa. Oke. Dan harus ada paradigma lansia adalah pasu-pasu sebab tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan pada sampai menjadi seorang lansia. Sekarang apakah kita menggunakan paradigma atau moto? Baiklah. Jadi kalau kita membuat satu statement, ya, statement itu yang kita akan kejar, dan statement itu berbeda dengan lama, maka kita gunakan paradigma. Jadi paradigma di situ adalah lansia adalah pasu-pasu. Jadi kalau pasu-pasu dalam lansia ini, berarti hidup kita sudah jadi berkat. Kalau kita sudah hidup di dalam berkat, maka berkat itu harus mengalir ke depan, ke kiri, ke kanan, ke belakang. Itu iman, nabi dan Indonesia kita. Jadi panjang umur. Karena kami di distrik 10 Medan Aceh menggunakan lansia itu 3 jam umur. Kemudian juga kita lihat di sini yang lanjutnya itu harus mendalami lagu WD 452 dan wajib. Itu harus mendalami salah satu nyanyian dari buku ini itu untuk mengarahkan jiwa seseorang. Jadi menurut Israel 10 hari makan yang sadar, boleh kita 3 hari. Jadi kadang-kadang kalau kita nyatakan banyak kali, tapi kadang-kadang 3 kali. Jadi supaya kita berdua 1 hari itu, supaya orang lansia itu yaitu 7 kali 1 hari, yaitu tidak ada tulisannya di dalam, yaitu Psalm 119 ayat 144. Ayat 7 hari roh sadari musik warna itu kalau buka itu 119 ayat 144. Oke. Kemudian harus mendalami minimal 1 lagu sudah. Lansia dipengaruhi oleh ibadahnya, oleh jiwa yang positif sehingga pihak gereja dapat mencoba untuk memeriksa kesehatan lansia, memperhatikan pola hidup teratur ini. Jadi bukan itu sebenarnya salahnya. Lansia itu adalah orang yang rentan terhadap penyakit, maka perlu dia memeriksakan kesehatannya secara terjadwal. Ya. Jadi secara berkala itu diperiksa kesehatan. Kemudian juga nomor 6, mengajari para generasi muda untuk lebih menghargai lansia karena tidak mungkin sesama lansia mampu menasihati atau memperhatikan lansia. Ini ada apa namanya istilah ini? Namanya nggak usah juga di atas tadi ya. Memupuk rasa percaya diri dan tiap-tiap lansia mengajak dan menjemput untuk ikut serta dalam kegiatan. Memupuk rasa percaya diri tiap-tiap lansia ya, untuk memupuk rasa percaya diri tiap-tiap lansia untuk membangun atau mengatasi masalah. Kalau percaya diri sendiri artinya ada bedanya tinggi sehingga dia mampu. Solidaritas. Lalu merasa percaya diri untuk Membangun solidaritas. oh ya, untuk aja sampai lagi ini. Ya, oke. Demikianlah hasil dari kelompok 1. Kami serahkan kepada Pak Moderator, apa langsung pertanyaan lagi atau tidak? Iya, mulai madi ketua kelompok sada, suasuni doho sekretaris, doho anggota kelompok sada, Marto Pamadita, Mangina.
Ya, jadi bunga tapiuti nakaningan hasil diskusi di kelompok sada mulai siang halaman sada nakaningan yaitu membahas tentang ceramah Kadep Koloni HKBP sama Pendeta Dr. Dema Sinaga nang tajalo di hari pertama dungi muse masuk ma program lansia HKBP dungi adong muse beberapa hambatan dan tantangan dungi adong muse di sesi lansia berbagi pengalaman solusi dari permasalahan psikologis dan juga penyakit-penyakit yang dihadapi para lansia. Kasih tongna nunga hampir lengkap manang sikop na pinatupan ni kelompok sadaon alai ala pleno do hita dingkan dotong menampung aka masukan-masukan laho pasikop pun musik menyempurnakan ya sesikopna dengan sempurna alai pinomat dalam pemandangan kita ngabui sikop man sempurna non molo dumadun masukan-masukan siap kita aka peserta sianon.